Kali ini update market lagi ya, untuk Bitcoin dan juga altcoin dan juga indeks-indeksnya bagaimana, lalu matriks-matriks apa saja yang gue temuin yang akan berpengaruh bagai market ya. Untuk pertama gue bahas Bitcoin dulu. Sebenarnya di sini gue ada posisi long ya. Cuman kita bahas dari daily-nya dulu bagaimana strukturnya dan juga apakah memungkinkan ini untuk bisa lanjut ke atas ya. Kita bahas dari weekly-nya dulu aja, sorry. Sebelum itu gue hide semua dulu. Nah, dari weekly-nya sebenarnya di sini masih ranging ya, di range area 76.400 sampai 62.700 ya gitu. Untuk skenario buruknya itu ada potensi Bitcoin akan ke weekly levelnya di area 53.329 ya. Di range ini lalu dia akan shoot up ke atas. Seperti itu. Tapi untuk sekarang sebenarnya kalau misalnya kita lihat time frame kecil lagi ini ada potensi akan visit dulu minimal tuh area 70.000 ya sampai 78.000 ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk daily-nya mungkin kita bisa garis kalau misalnya itu area sideways-nya, jadi masih ranging di area sini, either dia break atas atau dia break bawah ya, untuk melanjutkan rally base rally-nya atau rally base, sorry, drop base rally-nya atau drop base drop-nya ya, seperti itu. Kalau misalnya untuk kita bedah secara daily, di daily sebenarnya ini masih sangat-sangat ini ya, masih sangat-sangat ranging ya dari range area 73.800 sampai range area 62.870 ya di area itu. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi, dia sudah breaking out area rising wedge pattern ya di sini. Tapi di sini dia tertahan di area liquidity-nya ya, di area 65.400 sampai 64.900 ya di area ini. Kalau kalian lihat juga ini ada inside bar di sini ada potensi reversal area kalau misalnya kita lihat berdasarkan volume sebenarnya ini kurang mendukung ya untuk di daily-nya. Lanjut kalau misalnya kita di 4 hour-nya, di 4 hour-nya juga ada ini ya, liquidity sweep ya atau swing failure pattern di sini. Lalu gua ada potensi ini akan shoot up dulu ke 69.000 sampai 69.400 ya di area ini. Jadi potensinya ke sini lalu tunggu reaksi di sini gimana, ada potensi kah dia turun atau dia akan lanjut naik. Jika naik itu kenaikannya bisa sampai 72.000 ya di area ini, seperti itu. Untuk sekarang ini karena no volume ya, karena juga market US libur, karena Paskah dan juga nggak ada volume dari 2 April jam 7 malam sampai 4 April ya. Sampai sekarang itu masih di sini-sini aja. Jadi gue masih hold beberapa altcoin dan juga Bitcoin ini ya untuk gue entry-nya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat cara daily-nya sama-sama saja ya. Ini gue masih bias gue masih bullish untuk sampai ke 69.140 ya di range area ini. Lalu kalau misalnya kita bahas altcoin lainnya, kita bahas USD dominance dulu deh. Untuk untuk sekarang USD dominance-nya ini secara daily-nya itu rejecting area ini ya, supply-nya di area ini. Lalu ada inside bar juga jika dia breaking area ini ya, candle doji ini di area 8.004 ini akan potensi ke area 7.800 ya. Kalau misalnya kita patokan secara daily-nya ini ada potensi ke 7.530. Dan kalau misalnya kita lihat cara trend lainnya, ini sebenarnya udah breaking out area ini ya. Falling wedge pattern ada potensi ini ke range 9.035 ya. Untuk secara bigger picture-nya ya. Jika falling wedge ini sampai ke targetnya, ini ada potensi untuk altcoin itu semakin tertekan. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, kita closing closing lagi secara gambaran lebih detailnya, di sini ada potensi rejecting dulu ya. Di sini ada rejecting sampai ke area 7.800 minimal atau ke 7.500 ya. Apalagi kalau misalnya ini bisa breakout trend lainnya, di sini ada potensi penurunan akan semakin terjadi seperti itu. Kalau misalnya dilihat di 4 jamnya di sini sama ya, dia rejecting dari area sini, ada potensi juga ini ke 7.800 masih sama ya. Sebenarnya simple aja. Jadi seperti ini ya untuk gambarannya untuk di USD dominance ini. Seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kita bahas total tree-nya tuh baru saja ini ya mengambil liquidity-nya di sini di range area 693,68 billion market capital di sini di previous levelnya. Lalu kalau misalnya sekarang dia ini ya sedang membuat namanya channeling di sini. Jadi harga masih di sini-sini aja. Kalau misalnya kita lihat secara daily-nya ini sebenarnya bad ya untuk
total tree ini karena dia sudah breaking out area rising wedge-nya di sini. Target rising wedge itu ada di 642,1 billion ya di area ini. Tapi kalau misalnya kita baik lagi, kita zoom lagi di sini ada ini ya, ada liquidity yang sangat kuat karena dari tanggal 1 Maret sampai sekarang itu dia bereaksi terus di sini ya, seperti itu. Apakah ini akan tembus? Menurut gua kalau misalnya kita lihat secara 4 jamnya ini ada potensi ke area 709 sampai 33 billion dulu ya. Jadi gambarnya seperti ini dan altcoin akan mendapatkan flow-nya lagi. Seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja di area ini. Kalau misalnya kita lihat 1 jamnya juga dia ini ya sudah membuat namanya ini ya lower high ya di sini. Ini low-nya, ini lower high-nya. Kalau misalnya ini bisa breaking out area ini, area 701,81 billion, maka jadilah di 1 jamnya ini akan berpotensi akan naik ke atas seperti itu ya. Pokoknya target gue di H4 levelnya di 709,33 billion ini. Jadi gue masih sangat-sangat bullish buat altcoin-nya. Lalu kalau misalnya kita udah bahas kan beberapa Bitcoin dan juga indeksnya, kita bahas di sini dari altcoin apa aja yang gue entry kemarin ya. Sebenarnya kan udah gue ini ya di altcoin ini ada Bitcoin di sini belum ada reaksi juga kan. Zcash, Tau, Link, Mon ini udah TP ini ya, hit full TP ya, seperti ini gambarannya awal transfernya lalu hasilnya seperti ini ya. Lalu kalau misalnya kita bahas yang lagi berjalan sekarang, tahu ya, tahu target gue tuh masih di 335 ya, $335 di range ini dengan target dekatnya itu di 316,86. Sebenarnya ini hampir kena, cuman dia belum kena ya untuk target gua. Lalu ada Zcash. Zcash di sini potensi ke 255,57 billion. Sorry, 255,57 dolar ya di area ini. Baik lagi ke atas, tapi dengan syarat dia harus ini ya breaking out area liquidity-nya 245,79 nih di H1-nya. Lalu dia akan ke atas ya. Sebenarnya target swing gue itu sebenarnya di area 283 dolar ya. Karena ini previous all time high, previous high-nya dari range dari tanggal 17 Maret sampai 3 April ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat ini nom sebenarnya gue tadi mau entry cuman di OKX nggak ada ya. Lalu ada link juga di sini. Link target gue di 9 dolar ya. Sama di sini gue juga udah call ya di X di sini. Lalu sekarang seperti ini ya. Jadi untuk semuanya itu masih berjalan. Kalau misalnya update Mon itu tuh seperti ini ya. Mon. Nah, nih. Mon tuh sudah full TP ya. Kalau misalnya kalian lihat, gue kasih gambarannya dulu. Nah, ini ya. Udah full TP sekitar 15%. Udah bagus ya untuk minggu ini. Yang lainnya masih running. Lalu apa aja matriks yang potensi kita bisa bakal bahas ya. Di sini gue udah summarize-nya. Yang pertama itu ada UN Security Council Vote. Di sini gampangnya itu jadi beberapa negara itu minta kalau misalnya kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz itu dikasih pengawalan lah untuk dia bisa keluar lagi di Selat Hormuz. Jadi diberi akses lah untuk berbagai negara. Jadi minimal itu ada 9 suara ya untuk votingnya ya. Jika 9 suara ini setuju atau apa namanya council vote ini terpenuhi 9 suara dari negara-negara ini, maka ada potensi ini Bitcoin akan bagus ya opening di Seninnya. Jadi gampangnya kayak karena banyaknya kapal yang tertahan di Selat Hormuz, maka di sini minta apa ya? Minta keamanan lah untuk minta uh, kelonggaran untuk bagi Iran ini kayak tolong dibuka lagi, berikan akses beberapa kapal di negara-negara untuk dia bisa nyalurkan minyaknya lagi gitu. Dengan satu syaratnya yaitu dikawal oleh militer-militer seperti itu. Kalau misalnya jika enggak itu ini ya China Rusia kan punya hak veto ya. Hak veto itu jadi contohnya seperti kayak itu bisa mengambil keputusan sepihak itu ada potensi ini kalau misalnya nggak disetujuin maka ini ya Bitcoin akan turun sekitar 1 sampai 1 sampai 3.000 dolar ya ke 65.000 seperti itu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat juga di tanggal Senin ini hari ini ya keputusannya, tapi jamnya gue belum bisa nyari sih. Lalu kalau misalnya ada juga di 6 April juga ada ini ya Hormuz Ultimatum 6 April eh, jam 20 standar Eastern Time ya waktu timur. Di sini kalau kalian lihat jika Hormuz ini dibuka persetujuannya itu deal oleh Trump dan Iran ini maka potensi Bitcoin itu akan ke 72.000 sampai 75.000 ya.
Itu seperti yang kita jabarkan tadi, Bitcoin tuh target gue tuh di 72.000 ya, berarti di ini ya, liquidity yang ini ya. Kalau misalnya Hormuz itu dibuka lah seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat juga, kalau misalnya nggak deal kan, dari minggu kemarin kan Trump tuh sempat beberapa kali ngancem kalau misalnya nggak dibuka, ya dia bakal nyerangin ya Kirk Island ya. Jadi Kirk Island tuh kayak penyimpanannya Iran lah, tempatnya Iran tuh yang terbesar jalur minyaknya. Jadi kalau misalnya ini pulau ini diserang, maka ini ya Bitcoin tuh akan turun sampai ke 64.000 potensi ya, dan altcoin tuh bisa minus sampai 25% sampai 40%. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas dua matriks ini tuh probability-nya sebenarnya betusnya 50-50 ya. Di sini 50-50 belum ada, jadi masih ini ya, masih uncertainty ya sebenarnya. Lalu kalau ada NFT after effect, ya simpelnya kalau misalnya ini di-cut ya Bitcoin akan naik. Kalau misalnya ini jadi nggak di-cut, maka DXY menguat, dolar menguat, maka risk asset akan menurun lah seperti itu. Lalu kalau misalnya di hari Senin juga, ini kita bahas kalau misalnya equity market open ya, karena kan kemarin tuh Paskah kan, jadi S&P 500 segala macamnya, saham-saham Amerika juga ditutup marketnya. Jadi kalau misalnya ini buka dan ada good reaction atau katalis-katalis berita yang bagus, itu akan potensi Bitcoin dan juga market crypto ini akan mengikuti ini ya, saham-saham US-nya seperti itu. Kalau misalnya kita bahas lagi di S&P 500 ini sebenarnya, kalau secara technical wise ya, ini tuh sudah ini ya, udah hit di daily levelnya di area 6.343. Kalau kalian lihat juga berdasarkan RSI-nya, kalau misalnya kita lihat relatif strength index-nya itu sudah breaking out area ini ya, breaking area trendline bearish-nya di sini. Ini ada potensi visit area itu ini ya, di overbought-nya atau minimal 50-nya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan chart tuh, eh, liquidity terkuatnya atau support resistance terkuat itu ada di 6.980 ya, atau kita bulatin ke 7.000 lah seperti itu. Jadi potensi ini akan shoot up ke area inilah seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat 4 jamnya juga di sini, kalau kita pakai bar chart ya, di sini ada liquidity yang sangat-sangat kecil ya. Ini kalau misalnya ada, biasanya kalau misalnya liquidity berdekatan gini, biasanya akan di hit secara bersamaan ya. Jadi langsung ngambil area terkuatnya seperti itu ya. Ini kalau kita lihat, nah, karena ini turunnya tuh benar-benar ini ya, benar-benar tajam banget ya untuk S&P 500. Nah, seperti itu. Jadi masih sangat-sangat ini ya, ada potensi rebound ya di hari Senin, dan openingnya itu menurut gua indeksnya itu bakal hijau lah ya seperti itu. Lalu jika ikuti DAM, maka ya seperti biasa ya, ikutin ya, Bitcoin akan turun juga. Tapi probability bad news ini 45% ya. Jadi ada chance 55%. 55% dia bakal ini ya, good news ya seperti itu. Kalau misal option gamma itu kayaknya dari, gue ngambil dari tadi dari ini kayaknya, Glassnode ya kalau nggak salah. Jadi itu ya untuk matrix-matrixnya. Lalu ada beberapa altcoin lagi entry, Zcash, Tau, Link. Jadi seperti itu ya untuk penjelasannya kali ini. Thank you semua udah nonton. Bye bye semuanya.